Oke, shalom semuanya teman-teman Efrata, kembali lagi di Efratalk. Wah, udah lama banget ya ini kita nggak ketemu di Efratalk. Perkenalkan, nama aku Novita dan pada episode kali ini yang akan membawa Efratalk kali ini dan dengan topik yang sangat relevan untuk setiap mahasiswa nih, baik yang mahasiswa yang aktif maupun yang tidak aktif di perkuliahannya, yaitu tentang manajemen waktu. Nah, pada kali ini, Fatal kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat relevan nih dengan topik kita pada hari ini, yaitu ada Kak Jemima dan Kak Roy, yang mana dua narasumber ini berdasarkan research kami nih ya, ini aktif baik di organisasi maupun ikut di kepanitiaan atau di lomba di kegiatan perkuliahan. Oke, langsung aja nih ya kita mulai Evratalk kita pada kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui sebagai mahasiswa itu kan sesuatu yang penting bagi kita untuk memanage waktu kita agar kita bisa lebih teratur lagi ke depannya setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, untuk kakak-kakak Kak Jemima dan Kak Roy nih, kalau menurut kakak bagaimana sih pentingnya manajemen waktu dan apa arti manajemen waktu untuk Kak Jemima dan Kak Roy? Mungkin boleh dijawab dari Kak Jemima ya. Oke, mungkin kalau menurut aku manajemen waktu itu penting banget ya, apalagi di perkuliahan kita tahu kalau tugasnya tuh udah nggak sesimpel pas sekolah, terus juga di kuliah itu kan kita udah bisa milih atau ngatur hidup kita sendiri lah ya, istilahnya. Jadi dengan manajemen waktu kita bisa milih-milih prioritas yang mana sih kita prioritas kita gitu selama berkuliah, apakah mungkin belajar, kalau ada organisasi ataupun jadi aspek kepanitiaan, ikut lomba-lomba. Nah, dengan adanya manajemen waktu kita tuh bisa tahu um, gimana kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Terus juga dengan manajemen waktu kita juga bisa lebih ke mikirin atau istilahnya nyelipin waktu lah buat kita bersosialisasi dan juga buat istirahat. Jadi selagi kita masih bisa santai-santai, masih bisa istirahat, kita juga masih bisa menyelesaikan kewajiban kita, baik itu di perkuliahan maupun di organisasi dan yang lainnya. Mungkin kalau menurut aku gitu sih. Dari aku juga sepakat banget nih sama Kak Jemima, di mana kalau tadi ditanya ya seberapa penting sih manajemen waktu dan apa manajemen waktu tersebut. Kalau dari aku sih manajemen waktu itu sangat penting karena sebagai mahasiswa kita memiliki opportunity ataupun kesempatan yang sangat banyak, itu bisa ikut lomba, organisasi, explore sana sini gitu. Jadi kayak waktu selama kalau kita nggak bisa memanajemen waktu dengan baik itu, maka nanti kayak opportunity itu bisa hilang gitu. Jadi kayak dalam hematku itu kayak setiap mahasiswa itu harus bisa memiliki manajemen waktu yang baik agar bisa meraih apa yang dia targetkan ke depannya gitu sih Kak. Wah, bener banget nih yang disebutkan sama Kak Jemima dan Kak Roy. Karena menurut aku juga sih manajemen waktu itu sebagai anak juga kegiatannya udah nggak sesimpel dulu sewaktu kita sekolah. Seperti yang Kak Jemima bilang, pasti ada ikut kepanitiaan, organisasi, ataupun mau ikut kegiatan akademik, ada yang ikut magang dan sebagainya. Pasti kalau misalnya kita nggak bisa manajemen waktu kita, pasti akan ini ya keteteran gitu. Ada yang kita relakan waktunya, ada yang lebih kita lebih kita unggulin gitu di kegiatan waktunya itu lebih kita perbanyak. Nah, tadi aku kelupaan nih Kak di awal untuk memperkenalkan narasumber kita nih. Ada Kak Jemima dan Kak Roy. Nah, Kak Jemima dan Kak Roy ini keduanya aktif di perkuliahan, ada yang aktif di organisasi dan ada yang aktif di kegiatan akademik seperti perlombaan. Mungkin bisa perkenalan dulu kali ya dari Kak Jemima dan Kak Roy.
Oke, boleh. Mungkin nanti aku bisa kan bisa sharing juga kali ya pas kuliah aku ngapain juga dan mungkin kesibukan atau gimana nih? Boleh, boleh Kak, bisa. Jadi Oke. dapat gambaran gitu. Kalau Kak Jepro itu udah eligible untuk membahas tentang manajemen waktu ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jemima Audrey. Aku dari FH 19 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Dan mungkin pas kuliah aku aktif di Himatitan, di himpunan, di mana aku pernah jadi salah satu ketua bidang, terus di BEM, sama di Society of Renewable Energy di UB. Terus juga aku pernah jadi salah satu award di ISMA, yaitu ke University of Szeged di Hungaria di tahun 2022. Dan kalau kesibukannya sekarang, mungkin aku lagi magang, lagi internship di Sinamas yang sawit, di Sinamas Agribisnis and Food, di procurement-nya gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Jemima. Oke, perkenalannya udah keren banget tadi. Kalau Kak Jemima tadi perkenalannya semasa kuliah, kalau saya masih kuliah jadi kebetulan. Halo guys, perkenalkan nama aku Roy Nikolas Napitopolo. Teman-teman bisa panggil Roy dari program studi bioteknologi angkatan 2020. Dan kalau ditanya kesibukan selama kuliah, dari awal kuliah itu pernah ikut beberapa organisasi juga. Dan kalau sekarang ini lagi fokus di dua hal, lagi fokus di Synbio, komunitas Synbio, dan juga lagi aktif di salah satu startup Herbify namanya. Terus selama kuliah juga sering kayak kadang ikut-ikutan lomba, baik itu lomba yang di bidang riset, tapi sekarang lebih fokus ke lomba-lomba bisnis. Itu sih mungkin kalau perkenalan singkat yang sekarang lagi dijalani gitu. Wah, gimana nih teman-teman? Narasumbernya nih kece-kece banget, yang nggak nggak hanya aktif di organisasi, ada juga yang aktif di startup, ada yang aktif untuk ikut ISMA. Nah, teman-teman, kalau dari gambaran teman-teman pasti kakak-kakak narasumber ini pasti punya manajemen waktu yang bagus, sehingga mereka bisa ada yang sudah menyelesaikan studinya loh, ada yang sudah menyelesaikan studinya dengan bagus sambil kuliah, akademik jalan, lalu kegiatan non-akademiknya juga jalan. Nah, yang pasti untuk menunjang kegiatan itu, mereka manajemen waktu mereka dengan baik sehingga tidak keteteran. Nah, kita lanjut aja nih ya untuk kakak-kakak sekalian. Nah, kalau dari kita dengarkan dari pengalaman dari Kak Jemima dan Kak Roy, nah itu bagaimana sih orang Kak Jemima dan Kak Roy itu menjalani jadwal yang padat dan terlibat di berbagai kegiatan organisasi ataupun di kegiatan non-akademik lainnya. Apakah ada kesulitan tersendiri bagaimana Kak Jemima dan Kak Roy memanajemen waktunya? Apakah merasa aman-aman aja dalam mengatur waktunya selama berkuliah? Mungkin dari Kak Jemima dulu kali ya. Oke, boleh. Mungkin kalau dari aku kesulitan pasti ada ya, apalagi waktu maba gitu, terus pertama kali di Malang, tinggal sendiri, itu pasti ada kesulitan buat bagi waktu, apalagi lapaknya banyak gitu ya. Kita tahu lah FTP gimana. Tapi sering berjalannya waktu, pasti kan kita udah belajar nih gimana cara menyesuaikan diri, adaptasi dengan lingkungan dan juga kehidupan sosial kita yang baru gitulah ya. Kalau aku sendiri sih cara untuk manage waktu pertama tahu prioritas. Jadi kalau dulu prioritas aku itu adalah akademik ya tentu saja, dan aku berusaha menyelesaikan semua tugas akademik aku sebelum aku istirahat maupun aku main atau bersosialisasi lah sama teman-teman aku. Dan kalau misalnya aku udah bisa adjust kehidupan aku secara akademik, baru aku mencoba mengambil tanggung jawab yang lain. Contohnya organisasi, ikut kepanitiaan, dan itu juga
perlu adjustment juga kan. Makanya kalau aku sendiri kalau mau mengambil tanggung jawab yang lain, I'll make sure aku bisa menghandle apa yang aku punya sekarang dan aku nggak keteteran gitu. Jadi aku punya waktu buat istirahat, aku punya waktu buat main, aku punya waktu buat belajar. Itu tentang prioritas juga sih, karena pasti kita kan mau ya ngambil kesempatan di banyak tempat, tapi kalau kita nggak bisa bagi waktu kan kinerja kita nggak maksimal gitu sih. Jadi menurut aku selain kita produktif, yang penting juga kita jangan terlalu over lah sama diri sendiri. Jadi istirahatnya juga yang cukup, kesehatan yang cukup. Jadi jangan cuma produktif gitu. Jadi ya semuanya perlu adjustment dan adaptasi kalau menurut aku gitu. Kalau dari aku juga awal-awal kuliah sih pasti mungkin sama kayak Kak Mima ya, dimana kita baru dikenalkan dengan yang namanya tugas-tugas yang sangat membludak, terus kenalan dengan organisasi yang ternyata sepadat itu jadwalnya gitu. Jadi di awal pasti ada rasa culture shock, yang dimana dari SMA kita kan kayak mungkin cuman ngerjain tugas doang, pulang abis itu bisa main gitu kan. Dan sekarang kita dihadapkan dengan banyaknya pilihan yang kita harus bisa prioritaskan mana gitu. Jadi kayak yang aku dapatkan di awal-awal memang butuh penyesuaian, tapi sekarang ini udah lumayan stable dari segi jadwal, karena benar banget kita harus nentuin prioritas gitu, dan dari prioritas itu nanti kita bisa dapetin kira-kira apa yang penting untuk kita lakukan gitu. Dan selain dari jadwal menentukan kira-kira apa yang ingin kita lakukan ke depannya, menurutku penting juga untuk ya istirahat yang cukup, dan juga mungkin healing untuk manajemen emosi kita gitu. Jadi kayak kalau dari aku pribadi sih kayak aku harus nentuin jam segini harus sudah tidur gitu, dan minimal tidurnya segini gitu. Jadi kayak terlepas dari manajemen waktu untuk organisasi, menyusun skala prioritas, menurutku organisasi untuk mengatur emosi dan juga untuk mengatur waktu istirahat itu cukup penting gitu. Jadi harus balance gitu sih kalau dari aku. Wah, mantap banget nih bagaimana manajemen waktu dari Kak Jemima dan Kak Roy. Karena aku setuju banget tadi yang disebutkan oleh Kak Jemima dan Kak Roy. Kita memang waktu kuliah, apalagi di FTP ya, lapraknya pasti bejibun. Lapraknya bejibun, lalu ada juga tawaran ikut organisasi A, ikut organisasi B. Lalu kadang kalau maba tuh ini ya, FOMO gitu, ada yang udah ikut 2 organisasi, ada yang ikut banyak lah pokoknya kegiatannya, sampai kadang itu kelupaan gitu apa tanggung jawab mereka seharusnya, dan kelupaan juga bagaimana tanggung jawab mereka kalau misalnya udah ikut organisasi A harus niat gitu, nggak boleh asal ikut, asal rame aja gitu isi CV-nya ya. Kadang ada yang ikut banyak organisasi cuma untuk ngisi CV, padahal kegiatan di dalamnya itu dia nggak terlalu menekuni. Dan juga kadang itu keteteran juga di kegiatan kuliahnya, bahkan meninggalkan tugas kelompok dan sebagainya. Jadi tadi benar juga kata Kak Jimba dan Kak Roy, untuk sediain waktu untuk kita bersosialisasi dan beristirahat. Jangan sampai kita bakal burn out. Benar nggak sih, Kak? Benar banget, karena kalau burn out pasti stres sendiri gitu. Dan kalau udah burn out pasti nggak bisa kerja nggak sih, Kak? Nah, iya benar. Kadang tuh sampai stres sendiri gitu gak sih kalau lihat tugasnya ditumpuk sampai akhirnya tuh ya semuanya jadi berantakan gitu, gak ada yang selesai satu-satu. Oke, lalu nih ya, kalau dari pembahasan kita tadi Kak Jemima dan Kak Roy udah bahas bagaimana manajemen waktu yang baik menurut Kak Jemima dan Kak Roy. Kalau dari kakak-kakak sekalian nih, apa saja sih strategi yang Kak Jemima dan Kak Roy terapkan itu untuk mengatur setiap waktu di kegiatan itu porsinya stabil gitu? Pokoknya nggak ada yang terlalu berlebihan dilakukan dan jarang dilakukan. Itu strateginya dari Kak Jemima dan Kak Roy itu bagaimana?
Ini mungkin dari aku dulu atau gimana nih? Dari Kak Jemima boleh? Oke, mungkin kalau aku berasa banget jadwal padat itu di semester 5 ya. Kan ada kayak laporan PKL, terus aku daftar exchange ISMA itu juga di semester 5, jadi cukup banyak pressure aku ya waktu semester 5. Kalau menurut semester 5 atau semester 6 lah ya pokoknya itu. Terus kalau menurut aku cara baginya mungkin bebannya kan ada di laporan PKL. Aku tuh selalu bikin target or bikin goals. Jadi misalnya aku at least harus ngerjain 2 subbab atau 3 subbab per hari. Jadi walaupun aku ada siapin esai buat ISMA, ada latihan tes bahasa Inggris buat ISMA, aku tetap harus pegang laporan PKL aku biar aku nggak terlambat. Karena kan kalau ikut ISMA, oke, kalau misalnya keterima laporan PKL telat dikit, nggak apa-apa. Kalau nggak keterima gitu kan, udah nggak keterima, laporan yang nggak kelar, itu kan jadi beban buat diri sendiri. Cuma ya dikerjain satu-satu aja, dinikmatin. Dan kalau aku sendiri sih agak mikir realistis aja, mungkin emang ada saatnya tugas atau kerjaan lagi banyak, tapi kan gak setiap hari. Itu kan tergantung bagaimana cara kita merespon. Ada orang-orang yang ngeresponnya malah panik, semuanya dikerjain, malah nggak ada yang selesai, ataupun selesainya tuh nggak apa ya, nggak kurang bagus lah, nggak teliti atau gimana. Kalau aku lebih nyusun nyusun prioritas ke deadline-nya aja kali ya, yang ada deadline lebih cepat aku kerjain dengan porsi lebih banyak, tapi dengan tidak meninggalkan yang lain juga yang masih bisa aku cicil, kayak tadi mungkin aku mention tentang laporan PKL atau latihan bahasa Inggris buat exchange, itu tetap aku lakuin daily, tapi emang porsinya gak sebesar tugas-tugas yang mungkin punya deadline lebih dekat. Mungkin kalau dari aku gitu. Oke, kalau dari Kak Roy, strategi manajemen ala Kak Roy bagaimana nih yang bisa dicontoh teman-teman pendengar Evra Talk? Waduh, kalau ngomongin strategi sih ya, kita kembali lagi tadi kayak di mahasiswa kan, untuk selaku mahasiswa ada banyak kesempatan. Kalau dari aku pribadi, ini mulai dari awal yang penting dan biasa aku lakuin itu di awal tahun. Jadi kayak aku udah nyusun nih, selama kita akan berkuliah ini 4 tahun gitu. Jadi kayak aku udah nargetin di tahun keempat aku mau jadi orang yang kayak gimana gitu. Dan dari situ aku nyusun target-target kecilan dari tahun. Jadi dalam 1 tahun itu aku mau ikut organisasi apa aja. Terus dari selain itu aku bakalan ikut kegiatan apa aja tuh aku list. Terus aku bakalan nentuin skala prioritas, kayak nanti pasti yang pertama kita selalu kuliah, walaupun memang ada banyak kegiatan, jangan lupa kalau tujuan utamanya di akademis kayak yang dibilang sama Kak Jemima tadi gitu. Jadi aku targetin kalau sesuai dengan timeline aku harus melakukan kegiatan apa di tahun itu, dan juga kayak misalnya di semester 3 ke 4 itu harus ikut KKN dan segala macam, itu aku udah targetin gitu. Aku targetin dari awal, terus nanti tinggal eksekusi gitu. Dan untuk ke depannya juga kayak tips trik yang simple untuk manajemen waktu gitu, kayak kalau ikut beberapa organisasi ataupun ikut beberapa lomba kegiatan segala macam gitu, itu pasti ada banyak kegiatan gitu. Dan yang paling sering jadi masalah itu adalah procrastination, atau kayak mungkin kita suka menunda-nunda gitu. Jadi kalau dari aku tips trik untuk biar nggak nunda-nunda pekerjaan ataupun menunda-nunda kegiatan waktu kuliah itu, biasanya hal-hal yang menurutku, misalnya ini aku dapat tugas kayak harus menghubungin A, B, C, D. Kalau di startup kan sebagai HR dan juga partnership kan gitu. Jadi kadang harus banyak komunikasi sama orang gitu. Kayak aku bakalan coba kalau memang itu bisa selesai dalam waktu kurang lebih 1-2 menit, harus kayak ngirim email ataupun ngirim pesan, aku bakalan selesaiin di situ juga. Terus kalau untuk jadwal mingguan itu biasanya buat di Google Calendar, dan pasti ngutamain tugas-tugas kuliah gitu. Jadi kayak disusun berdasarkan deadline dan juga kepentingan dari tugas itu sendiri gitu. Jadi kayak ada beberapa hal memang yang aku lakuin untuk mengatur manajemen waktu tersebut. Nah, tadi teman-teman udah dengar nih bagaimana strategi Kak Jemima dan Kak Roy untuk memanage waktu mereka. Tadi ada 2 perspektif yang berbeda ya teman-teman. Ada Kak Roy yang dari awal tahun udah di planning nih mau ngapain aja untuk 1 tahun ke depan atau untuk beberapa
tahun ke depan dan bagaimana how to achieve the target gitu ya, target dari awal tahun yang sudah dibuat. Kalau dari Kak Jemima tadi udah dijabarin tuh gimana Kak Jemima konsisten gitu melakukan kegiatannya itu baik yang akademik maupun non akademik. Tadi ada yang seleksi untuk IISMA ya, bagaimana tetap seimbang. Jadi teman-teman bisa mencontoh nih bagaimana strategi-strateginya Kak Jemima dan Kak Roy untuk mengatur waktunya. Dan kalau dari pengalaman Kak Jemima dan Kak Roy nih ya, apa di tengah jalan tuh kadang ada rasa ini nggak sih kayak tidak konsisten untuk melakukan kegiatan manajemen waktunya ini? Kan kadang kita awal-awal waktu baru buat planning aja tuh kita semangat buat ngatur waktunya, tapi lama kelamaan jadi malah longgar gitu manajemen waktunya. Kalau dari Kak Jemima atau Kak Roy pernah ngalamin hal begitu nggak sih? Kalau aku pernah sih jujur, waktu aku balik ISMA itu kan aku agak apa ya, ada reverse culture shock, jadi agak mungkin ada masa penyesuaian lagi. Sedangkan itu adalah saatnya aku mengerjakan skripsi, di mana aku artinya skripsian sendiri gitu kan, karena teman-temanku udah pada jalan dan aku mulai dari nol gitu. Ada masa kayak downtime di mana aku mungkin masih kayak kangen masa-masa exchange, di mana ya taulah exchange itu kan bebannya mungkin nggak seberat kuliah di Indonesia gitu. Mungkin itu sih ada downtime, jadi agak target tentang skripsi yang udah aku set dari awal agak apa ya, agak kacau lah. Tapi menurut aku setelah aku lihat lagi ke belakang gitu, itu malah ngebentuk diri aku yang sekarang, dimana aku bisa belajar buat lebih taking time for myself, buat kayak my own happiness. Yang penting aku tenang dulu baru aku bisa ngerjain skripsi dengan baik, daripada aku paksain malah capek malah stres. Jadi ya udah sambil istirahat pelan-pelan aja, nggak usah maksain diri, karena mungkin jeleknya kalau kita masang target, kalau misalnya targetnya nggak ke-achieve, buat beberapa orang mungkin bisa jadi stres atau mungkin malah terlalu over buat dirinya sendiri, which is not good ya. Jadi menurut aku itu sih ada waktu aku baru pulang dari ISMA itu ada sedikit hambatan, tapi long story short akhirnya ada lagi nih kayak pengalaman yang berarti buat aku, dimana aku bisa bikin tips and trick ataupun strategi sendiri buat aku sekarang gitu. Wah, kalau dari Kak Roy gimana nih Kak? Apakah pernah mengalami stagnan dalam manajemen waktu atau lancar-lancar aja nih selama mengatur manajemen waktunya? Kalau ditanya pernah, pasti pernah sih. Kayak pasti kita pernah kayak ngerasa tekanan, terus kelelahan, dan ada beberapa hal lainnya gitu. Kayak misalnya kita udah target nih hari ini selesai segini gitu, atau kita target kayak hari ini harus udah jumpa sama dosen kalau misalnya skripsian, tapi kebetulan dosennya nggak datang sampai berminggu-minggu. Ya bisa jadi kan kayak ini buat kita tekanan yang lumayan berat, atau mungkin kita udah ngejadwal hari ini ternyata harus selesai A, B, C, D, dan sayangnya kayak kemungkinan besar kayak kita cuma sanggup sampai C gitu ya. Yang aku lakuin kalau terkadang itu memang kalau menghadapi tantangan-tantangan tersebut ya bisa diatasi dengan mungkin kita take a time dulu. Take a time is okay, tapi jangan terlalu lama, kita harus ngatur porsi. Kalau memang contohnya aku kayak udah terlalu sangat lelah gitu, mungkin di weekend aku bakalan usahain kayak ngosongin kayak 1 hari gitu, atau mungkin setengah hari untuk coba ya kayak jangan terlalu memaksain diri kadang, karena walaupun kita udah nge-schedule tadi pastinya kayak kita udah targetin dalam 1 tahun itu ngapain, dalam bulan ini kita harus nge-achieve apa, tapi kadang gak dapet gitu, itu bakalan buat kita pasti ada rasa capek atau mungkin rasa kayak tekanan gitu. Jadi take a time itu di saat-saat kita mungkin lagi ngerasa nge-down, it's okay gitu, tapi jangan terlalu lama gitu. Mungkin bisa setting kayak 1,5 hari misalnya dari pagi sampai siang kayak ngebiarin HP gitu, jangan terlalu fokus ke HP tapi fokusnya ke diri sendiri gitu, jangan fokus terlalu kerjaan gitu. Jadi kayak
terkadang itu bisa membantu sih kalau di aku. Nah, kalau aku tangkap nih dari yang dipaparkan Kak Jemima dan Kak Roy, berarti ada dua jenis ya penghambat kita kalau mau memanajemen waktu. Ada yang emang dari dalam diri kita yang membuat hambatan itu, dan ada juga yang dari eksternal, dari orang lain atau dari lingkungan sekitar yang membuat kita manajemen waktu kita itu berantakan. Nah, balik lagi, apapun planning yang kita buat pasti harus realistis dan juga harus orientasi ke diri kita sendiri. Jangan sampai hanya untuk mengejar target goals kita sampai lupa akan kewarasan diri kita sendiri nih. Nah, banyak juga nih ya teman-teman aku lihat di sosial media tuh pada ikut kegiatan A, kegiatan B, magang di beberapa tempat. Nah, itu bahkan tuh aku sampai bertanya-tanya tuh gimana sih mereka ngatur waktunya itu. Dan aku juga sampai tanya-tanya tuh mereka ada waktu untuk diri sendiri gak sih kalau dengan kegiatan sebanyak itu. Tapi kalau dengan cerita dari Kak Jemima dan Kak Roy, sebaiknya itu diseimbangkan juga ya antara kegiatan kita di luar dengan kegiatan untuk diri kita sendiri. Jadi bagaimanapun tetap kita harus mengutamakan diri kita sendiri. Lalu nih untuk Kak Jemima dan Kak Roy, pasti ada tantangan ya, tantangan untuk melakukan kegiatan kita yang udah kita planning nih. Kayak tadi ada yang tantangannya dari diri sendiri dan ada yang dari luar. Nah, kalau dari Kak Jemima dan Kak Roy, gimana sih cara kakak-kakak sekalian nih untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata atau yang menghalangi rencana-rencana dari Kak Jemima dan Kak Roy? Mungkin dari Kak Roy, bagaimana cara Kak Roy itu untuk menghadapi tantangan yang ada terjadi saat ini? Kalau dari aku itu sih, kalau ada tantangan mungkin kayak terkadang kita harus mencoba menyadari kemampuan diri atau kapabilitas diri. Misalnya kita udah kembali lagi tadi kita udah manajemen waktu, tapi ternyata ada beberapa yang agak molor ataupun mungkin ada beberapa yang nggak on schedule atau nggak on target gitu. Jadi that's okay sebenarnya. Jadi kayak bagaimana cara kita tantangannya terkadang mencoba untuk tetap menyadari kalau terkadang kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau gitu. Jadi kayak harus pintar-pintar manajemen emosi sih kalau dari aku gitu, dan pintar-pintar kayak kapan kita harus ngambil waktu sendiri ataupun kayak melakukan apa sih yang mungkin bisa nge-recharge kita gitu. Jadi kayak setiap manusia pasti punya kayak energi sosialnya yang dimana kalau udah ngelakuin gini-gini itu capek gitu. Jadi kayak setiap pribadi juga pasti punya cara masing-masing untuk bisa nge-recharge. Kalau dari aku misalnya aku tidur atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang mungkin bisa buat aku energinya itu recharge gitu. Jadi menghadapi tantangan tersebut kita coba mengenali diri sendiri, kapasitas, dan juga kayak bisa mengatur emosi. Kalau misalnya kayak contohnya nggak nge-achieve atau apapun yang kita dapatkan itu, kita bisa mencoba untuk bilang ke diri sendiri, ngomong ke diri sendiri kalau that's okay terkadang gitu, kayak nge-achieve target, dan juga kayak menyediakan waktu untuk nge-recharge energi sendiri. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Jemima gimana nih Kak, cara Kak Jemima menghadapi tantangan untuk manajemen waktu yang sudah Kak Jemima buat? Kalau aku sendiri sih aku punya prinsip you can do anything but not everything. Jadi sebaik apapun kita ngerencanain, tapi kan ada beberapa faktor yang mungkin nggak bisa kita hindari lah. Ada faktor eksternal seperti yang udah aku mention juga kan tadi, dan udah dipertegas juga. Jadi menurutku itu sih yang harus jadi pola pikir dari awal. Tujuan kita ngerencanain kan emang biar mungkin hidupnya lebih rapih ya istilahnya, tapi tetap aja kita nggak bisa mengatur seluruh hidup orang dengan apa yang kita mau gitu. Jadi pertama punya mindset seperti itu, it would help a lot. Jadi kita nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi, dan
kita will be more aware juga dengan apapun keadaannya. Terus yang kedua, mungkin karena aku adalah seorang extrovert, aku lebih nyari temen sih. Kalau misalnya punya masalah dengan time management aku, biasanya aku lebih ke sharing sama teman-teman aku. Apalagi kalau masalahnya itu soal tugas dan akademik, aku biasanya lebih ke sharing, cari solusi bareng-bareng. Karena itu juga would avoid me kayak dari stres dan lain-lain. Jadi I think itu juga disesuaikan dengan cara teman-teman sendiri ngelepasin stres, karena manajemen waktu itu nggak bisa lepas dari stres menurut aku. Beberapa orang kalau misalnya jadwalnya hancur bakal panik, bakal stres kayak aku dulu. Tapi menurut aku dengan texting lebih slowly itu bisa ngebantu teman-teman juga. Terus juga apa yang udah Roy bilang, take time buat diri sendiri, nge-recharge, terus hangout, itu juga oke banget. Tapi jangan lupa kalau teman-teman tetap punya kewajiban, tetap punya tugas-tugas yang masih nunggu. Jadi berhenti sejenak itu nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan. Tetap ingat kalau teman-teman nih punya goals dan punya target juga yang harus di-achieve gitu. Wah, berarti selagi kita belajar manajemen waktu, berarti kita juga belajar bagaimana memanajemen stres dan memanajemen emosi kita berarti ya, Kak? Benar, karena dua-duanya tuh berkaitan banget kalau menurut aku. Nah, bener banget nih. Jadi kadang kalau kita nggak sesuai target, ada yang tiba-tiba marah-marah, ada yang nggak semangat lagi menjalani kehidupan. Padahal sebenarnya emang kapasitasnya belum di situ aja. Mungkin bisa dicoba ke hal yang lain. Gitu kali ya, Kak ya? Benar-benar setuju. Emang mindset orang-orang ini nggak pernah puas gitu kan. Ya, Kak, kadang kayak aku harus sempurna gitu, semuanya harus berjalan dengan lancar gitu. Padahal sebenarnya ya manusia punya batasan juga, kayak nggak semuanya bisa dilakukan. Kayak yang Kak Jemima bilang, you can do everything. Nah, balik lagi nih, kalau dari Kak Jemima dan Kak Audrey, ada tips and trick nggak untuk para pendengar, teman-teman pendengar Evra Talk, bagaimana memanajemen waktu yang baik dan benar ala Kak Jemima dan Kak Audrey? Mungkin dari Kak Roy dulu bisa dimulai. Kalau dari aku mungkin summary dari yang tadi ya. Kalau untuk manajemen waktu dan juga ini kan tadi terkait bisa nge-achieve prestasi segala macam. Kalau dari kita sebagai mahasiswa itu harus penting untuk menyesuaikan gitu, kayak kita sebagai mahasiswa dan apa harapan kita ke depannya gitu, kita pengen jadi apa gitu. Jadi jangan lelah untuk eksplorasi diri, dan manajemen waktu itu sangat penting. Dan untuk manajemen waktu kita harus menentukan skala prioritas apa yang harus dilakukan, kira-kira ikut organisasi juga ditimbang-timbang, dibuat analisis SWOT, kira-kira apa benefitnya ikut organisasi ini dan berapa waktu yang harus kita alokasikan untuk organisasi tersebut, dan kira-kira berapa kemampuan diri kita gitu. Dan selain dari manajemen waktu dan juga tadi membuat skala prioritas, menurutku penting untuk balancing di antara manajemen waktu dan juga stres ataupun emosi gitu. Karena kita sebagai manusia juga terkadang pasti ada batasannya, pasti ada kapabilitas yang maksimalnya gitu. Jadi kayak that's okay to be not okay sometimes gitu, tapi jangan lupa untuk targeting. Dan yang terakhir itu kalau menurutku kita harus penting untuk memasrahkan apapun yang hasilnya gitu. Jadi kayak kita bisa mungkin kita bisa berjuang sekuat mungkin kita bisa berjuang kayak sekeras mungkin dalam hidup, tapi walaupun kadang nggak nge-achieve ataupun nggak ya sesuai target, kita harus sadar kayak ya kita hanya bisa bertindak gitu, dan ya Tuhan lah yang menentukan. Dan terkadang kalau lost motivation mungkin bisa cari kembali lagi reminder apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan hal tersebut, apa yang kita inginkan hingga akhirnya kita ada di titik tersebut. Coba kembali kayak apresiasi diri, dan jangan lupa kayak misalnya motivasinya orang tua ataupun pasangan dan segala macamnya itu penting gitu. Jadi kayak kembali mengaktualisasikan diri, mengenal diri sendiri itu adalah hal yang penting. Itu sih kalau dari aku.
dari Kak Jemima nih, tips and trick manajemen waktu ala Kak Jemima untuk pendengar Eva Talk agar kehidupannya itu lebih seimbang. Ini konteksnya untuk kehidupan perkuliahan maupun akademik dan non-akademik, Kak. Oke, mungkin tadi udah banyak banget kan dijelasin sama Roy juga dari awal sampai akhir kita juga udah mention sana sini, tapi mungkin aku mau menekankan satu hal, yaitu adalah nggak boleh lupa sama tanggung jawab dan juga kewajiban kita. Jadi yang udah tadi Novita mention kan banyak orang yang mentingin mau ikut ini itu biar CV-nya banyak, tapi orang-orang kadang lupa kalau kita juga harus kasih kinerja terbaik kita di suatu organisasi, di suatu panitiaan. Jangan cuma gara-gara title-nya aja terus kalian nggak punya tanggung jawab gitu misalnya ya. Nah di sini aku mau bilang juga kalau kalian nggak ngasih kinerja yang terbaik ataupun kinerja kalian jelek, toh kalian kan bakal dipandang jelek juga sama orang-orang. Jadi itu sih, oke, kalian bisa ngambil opportunity yang banyak, organisasi yang banyak, kepanitiaan yang banyak, kalian bisa handle itu. Tapi kalau misalnya kebanyakan, kalau too much, itu perlu dipertanyakan. Apakah sebenarnya kinerja kalian nih udah maksimal di masing-masing organisasi, atau kalian cuma numpang nama, atau kalian malah jadi beban atau gimana? Itu adalah hal yang harus dihindari gitu sih. Dan kalau menurut aku hal yang emang ngebantu aku, like I mentioned before, adalah masang target buat kerjaan apapun itu. Jadi biar kalian nggak keteteran. Dan menurut aku sih ini kalian lebih suka kan kalau main atau jalan-jalan tanpa punya pikiran tentang tugas, tanpa kerjaan. Jadi lebih baik diselesaikan dengan cepat dan dengan benar daripada kalian jalan-jalan, main ke kafe masih dengan bayang-bayang tugas gitu sih. Itu lebih memotivasi ya. Gitu menurut aku. Oke Kak Jemima, terima kasih untuk tips dan trik dari Kak Jemima. Bener banget, aku setuju dengan statement-statement dari Kak Jemima dan Kak Roy. Apalagi yang Kak Jemima baru yang terakhir bilang ya, mending kerjain sekarang biar bisa beristirahat atau ngerjain kegiatan atau aktivitas lainnya. Karena jujur itu works juga di aku, karena dulu juga aku waktu semester 1 atau masih online lah gitu ya. Kadang tuh kan laprak menumpuk. Ternyata harus dikerjakan nih di awal biar kita ada waktu untuk istirahat atau bersosialisasi dengan orang-orang sekitar. Nah, jadi udah jelas banget ya tips and trick dari Kak Jemima dan Kak Roy untuk membuat skala waktu, membuat target, memprioritaskan diri sendiri, dan juga harus ingat tanggung jawab kita apabila mengikuti suatu kegiatan. Jangan sampai kita ikut sana sini tapi manajemen waktu kita kurang gitu. Ada yang ditinggalkan, ada yang nggak dikerjakan tugasnya, ada yang hilang dari kepanitiaan dan sebagainya. Jadi penting juga kita untuk memanajemen emosi kita dan agar kita tidak burn out dan akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Oke deh, terima kasih banyak untuk Kak Jemima dan Kak Roy untuk sharing-sharingnya tentang manajemen waktu kali ini. Sangat insightful banget ya tips and trick ataupun pengalaman dari Kak Jemima dan Kak Roy, sehingga mungkin pendengar-pendengar Eva Talk yang lain bisa ikutin nih tips and trick ala Kak Jemima dan Kak Roy. Sekian Eva Talk episode kali ini. Semoga pembahasan tentang manajemen waktu dan dari perspektif mahasiswa berprestasi kali ini memberi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman untuk meraih sukses di kampus dan di kehidupan. Saya Novita selaku MC Eva Talk kali ini mohon izin pamit undur diri, tapi sebelumnya aku ingin minta closing statement singkat dari Kak Jemima dan Kak Roy. Mungkin dari Kak Roy dulu. Kalau closing statement dari aku, mungkin kalau teman-teman dengar sampai akhir ya, semangat apapun yang
apapun fasenya sekarang, mungkin yang dengar ini masih ada yang maba ataupun semester akhir gitu, jadi kayak nikmati semua fase yang ada, terus kayak coba maksimal dalam setiap kesempatan yang diberikan gitu. Kayak kita dikasih kesempatan ikut organisasi, ikut lomba, dan juga kuliah ini juga itu, jadi kayak usahakan bisa maksimal dalam segala hal yang diikutin, dan jangan lupa untuk bisa melakukan aktivitas lain gitu, jadi balance gitu sih kalau dari aku. Oke, sekarang closing statement dari Kak Jemima nih. Oke, kalau dari aku mungkin sama sedikit mirip juga dengan Noah. Jadi kan akan masih kuliah, cari opportunity dimanapun, reach out cutting, reach out alumni, karena pasti semuanya open. Dan juga yang udah aku mention, aku bilang tadi, you can do anything but not everything. Jadi silakan mengusahakan apapun itu yang kalian mau sampai titik darah penghabisan, tapi ingat semuanya balik lagi ke Tuhan ya. Nah gitu sih kalau dari aku. Pokoknya berusaha terus, karena kalaupun kalian gagal, at least you learn something and it will make you be a better person gitu. Thank you. Oke, terima kasih untuk closing statement dari Kak Jemima dan Kak Roy. Jadi saya Novita selaku MC Evra Talk pada hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Evra Talk berikutnya. God bless you.